Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Raihan Demas Hidayatullah, Prodi D4 RSTJ kelas A Notar 2001022. Izin Bu, saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik sarana, prasarana, dan pemakai jalan. Yang pertama, karakteristik sarana. Jenis-jenis kendaraan yang biasa digunakan di Indonesia meliputi: yang pertama ada kereta dorong, yang kedua ada kereta hewan seperti Soda, Delman, Dokar, yang ketiga ada sepeda becak, yang keempat ada bajai, bemo, dan kendaraan mini, yang kelima ada sepeda motor, ojek, yang keenam ada mobil, jeep, lalu kendaraan dengan gaya gerak 4 roda, taksi, yang ketujuh ada pickup, kendaraan barang ringan 2 as 4 roda, yang kedelapan ada mikrolet, oplet, dan mikrobis, yang kesembilan ada bis metro mini, minibus, dan kopaja, yang ke-10 ada bis kota bertingkat, yang ke-11 ada kendaraan barang sedang 2 as 6 roda, yang ke-12 ada kendaraan barang berat lebih dari 2 as, yang ke-13 ada mobil barang gandengan, yang ke-14 ada mobil tempelan. Karakteristik kendaraan-kendaraan ini dapat dikelompokkan ke dalam karakteristik fisik atau dimensi dan berat. Unjuk kerja, fungsi. Maksud digunakannya suatu kendaraan sudah barang tentu akan mempengaruhi karakteristik fisik kendaraan. Kecepatan dan kapasitas angkut merupakan hal yang penting, tetapi keamanan, kenyamanan, kecocokan, sifat dan nilai dari muatan, perlindungan terhadap muatan, satuan ukuran, jarak perjalanan, dan sebagainya secara keseluruhan perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari jenis-jenis kendaraan seperti sepeda motor, kendaraan seperti jeep, sedan, truk ringan, dan ada juga kendaraan seperti 3 as, 4 as, multi as, dan bus standar. Lalu jenis-jenis kendaraan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu ada angkutan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang. Angkutan pribadi adalah transport untuk masing-masing individu dan keluarga yang memiliki kendaraan yang digunakan untuk keperluan pribadi mereka. Termasuk di dalam kategori ini adalah kendaraan yang bukan milik pribadi tetapi digunakan secara pribadi. Misalnya, kendaraan perusahaan, kendaraan yang disediakan untuk pegawai pemerintah, dan bus pegawai. Lalu ada angkutan umum. Angkutan umum ini merupakan angkutan yang tersedia untuk umum dengan membayar ongkos untuk menggunakan kendaraan tersebut. Angkutan umum dapat merupakan moda angkutan lain, khususnya angkutan jalan rel dan juga angkutan air seperti kapal feri dan angkutan udara. Yang ketiga ada angkutan barang. Angkutan barang adalah angkutan yang untuk membuat segala jenis barang dari yang kecil dan bernilai tinggi hingga yang besar dan bersifat barang curah, dari makanan dan binatang hingga barang cair dan mineral dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik fisik kendaraan. Karakteristik fisik yang utama adalah karakteristik yang digunakan untuk mengklasifikasikan kendaraan. Seperti dimensi. Dimensi merupakan di samping ukuran yang umum seperti lebar, panjang, dan tinggi, maka ukuran lainnya perlu ditentukan juga radius putar dan tapak kendaraan. Lalu berat, termasuk berat total, berat sumbu, dan kapasitas muat. Lalu unjuk kerja, termasuk tenaga penggerak, karakteristik gaya dorong, dan karakteristik gaya rem dalam artian percepatan dan perlambatan. Lalu karakteristik kendaraan lainnya. Karakteristik kendaraan lainnya yang utama adalah yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu biaya operasi kendaraan dan keamanan.
Yang pertama, biaya operasi kendaraan. Komponen utama dari biaya operasi kendaraan adalah konsumsi bahan bakar yang dipengaruhi oleh kelandaian jalan dan tekanan ban. Biaya perawatan juga termasuk pergantian komponen-komponen kendaraan dan perbaikan konsumsi oli seperti konsumsi oli, depresiasi penyusunan kendaraan. Lalu ada aspek keamanan yang berkaitan dengan kendaraan. Yang paling penting yaitu aspek keamanan. Aspek keamanan penumpang maupun muatan barang yang diangkut usaha untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Perlindungan terhadap kendaraan dan isinya pada saat terjadinya kecelakaan. Hal ini semata-mata merupakan pertimbangan dari desain kendaraan. Lalu karakteristik prasarana. Prasarana jalan terdiri atas 3, yaitu jalan yang kadang-kadang juga jalan raya atau daerah milik jalan atau right of way. Pengertian jalan merupakan meliputi badan jalan, lalu trotoar, ada drainase, dan seluruh perlengkapan jalan yang terkait seperti rambu lalu lintas, lampu penerangan, dan lain-lain. Yang kedua ada persimpangan, merupakan tempat di mana ruas jalan yang satu bertemu dengan ruas jalan lainnya. Yang ketiga terminal, merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang atau barang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Lalu klasifikasi jalan. Nah, jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Yang pertama, jalan arteri. Jalan arteri sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Lalu yang kedua, jalan kolektor. Sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan yang masuk dibatasi. Yang ketiga, jalan lokal. Sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Yang keempat, jalan lingkungan. Sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Nah, klasifikasi kelas jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jalan kelas 1, yang kedua jalan kelas 2, yang ketiga jalan kelas 3, dan yang keempat jalan kelas khusus. Jalan kelas 1 merupakan yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm. Nah, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi yaitu 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton. Yang kedua, jalan kelas 2, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi yaitu 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat yaitu sebesar 8 ton. Yang ketiga yaitu merupakan jalan kelas 3, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi yaitu 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Lalu yang keempat ada jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm,
ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Lalu selanjutnya karakteristik pemakai jalan. Yang ada 3, yaitu yang pertama karakteristik mental, yang kedua karakteristik fisik, yang ketiga waktu relasi. Nah, karakteristik mental dari pemakai jalan telah diselidiki oleh para ahli psikologi dan sosiologi. Dan hal ini dapat diringkas seperti yaitu menjadi 3, yaitu ada intelijensia, yaitu kemampuan pemakai jalan untuk menginterpretasikan apa yang dilihat dan menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan motivasinya sendiri. Yang kedua ada motivasi. Nah, itu orang yang melakukan perjalanan untuk berbagai alasan seperti bekerja, bersenang-senang, bisnis pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga ada emosi, yaitu kemarahan, ketakutan, kebencian, yang semuanya akan mempengaruhi motivasi dan pertimbangan, dan oleh karena itu akan mempengaruhi keputusan yang diambil sewaktu mengemudi. Yang kedua ada karakteristik fisik. Pada sistem lalu lintas, kendaraan dikendalikan oleh masing-masing individu. Tabrakan dapat dihindarkan berdasarkan kondisi melihat dan terlihat. Jadi penglihatan merupakan karakteristik fisik yang paling penting bagi seorang pengendara. Karakteristik fisik penting lainnya adalah pendengaran dan perasaan terhadap kestabilan. Pejalan kaki sering terlupakan pada saat mempertimbangkan karakteristik pemakai jalan yang diinginkan. Berjalan merupakan moda angkutan yang sama pentingnya dengan mengemudi. Setiap orang pada suatu waktu akan menjadi pejalan kaki. Karakteristik berikut dapat berlaku baik bagi pejalan kaki maupun pengemudi. Yaitu komponen yang paling penting yaitu penglihatan, ada pendengaran, dan perasaan terhadap kestabilan. Yang ketiga itu waktu reaksi. Pengemudi bereaksi terhadap rangsangan. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh baik karakteristik fisik maupun karakteristik mental, dan prosesnya dapat diringkas menjadi 4, yaitu pertama persepsi, yaitu informasi yang diterima oleh mata dan dikirim ke otak. Yang kedua identifikasi, otak menerima dan menginterpretasikan pesan-pesan tersebut. Lalu ketiga evaluasi, otak akan mengevaluasi informasi dan memutuskan untuk melakukan suatu aksi. Jika aksi refleks diperintahkan, maka aksi tersebut tidak diputuskan secara sadar dan evaluasi tidak dilakukan. Lalu keempat ada volition, yaitu otak mengirimkan keputusannya dan tubuh bereaksi secara fisik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf, Bu. Terima kasih.